Rati adalah sosok yang mampu membuat kepala pria manapun menoleh saat ia melintas. Berusia 28 tahun, janda muda itu memiliki kecantikan khas wanita Jawa Timur, kulit kuning langsat, senyum manis, serta tatapan mata yang lembut namun tajam. Ia bukan hanya cantik, tetapi juga anggun dan cerdas. Kepribadiannya yang mandiri semakin menambah daya tariknya. Sejak kematian suaminya 2 tahun lalu, Rati memilih hidup sederhana dengan membuka warung makan di pinggir jalan. Namun, tanpa ia sadari, keberadaannya telah mengundang perhatian dua pria tangguh yang sama-sama menginginkannya. Aibtu Surya, seorang polisi berpangkat Aibtu di kota itu, adalah pria berusia 35 tahun dengan tubuh tegap dan wajah yang cukup karismatik. Ia sering mampir ke warung Rati dengan alasan membeli makan, meski sebenarnya lebih sering menghabiskan waktu untuk mengobrol dengannya. Dengan gaya sok berwibawa dan tatapan penuh percaya diri, Surya selalu berusaha mencuri hati Rati. Ia percaya, sebagai aparat kepolisian, tidak sulit baginya untuk menaklukkan hati seorang janda seperti Rati. Namun, Surya bukan satu-satunya yang tertarik. Dari kejauhan, seorang pria lain sering mengamati Rati dengan cara yang lebih halus. Serka Budi, seorang intel Kopassus, melihat Rati bukan sekadar wanita cantik, tetapi juga sosok yang kuat dan berharga. Tidak seperti Surya yang sering menggoda secara terang-terangan, Budi memilih mendekati Rati dengan cara yang lebih santun dan penuh kesabaran. Ia tahu, wanita seperti Rati tidak bisa ditaklukkan hanya dengan gombalan murahan. Dalam beberapa minggu terakhir, atmosfer di warung Rati berubah. Setiap kali Budi dan Surya datang secara bersamaan, ketegangan pun terasa. Meskipun keduanya berusaha bersikap biasa, tatapan mereka saling menusuk, penuh dengan persaingan tak terucapkan. Rati, yang awalnya menganggap perhatian mereka hanya sebatas pelanggan biasa, mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Ia bisa merasakan betapa dua pria itu bersaing untuk mendapatkan perhatiannya. Suatu malam, ketika Rati hendak menutup warung, Surya datang dengan motornya dan langsung menawarinya tumpangan. Sebelum Rati bisa menjawab, suara mesin motor lain terdengar. Serka Budi datang dengan santai, berdiri di sampingnya tanpa banyak bicara. Rati terdiam, merasa seolah menjadi pusat pertarungan yang belum ia pahami sepenuhnya. Mata Surya menyipit, merasa terusik oleh kehadiran saingan yang diam-diam mulai mengancam posisinya. "Kamu nggak perlu repot, Rati. Aku bisa antar kamu pulang dengan aman," kata Surya dengan nada sok melindungi. Sebelum Rati bisa merespons, Budi hanya tersenyum kecil, lalu berkata dengan tenang, "Jangan terlalu percaya pada orang yang belum kamu kenal sepenuhnya." Kata-kata itu menusuk langsung ke dada Surya, yang kini menatap Budi dengan tatapan penuh amarah yang tertahan. Rati akhirnya memilih pulang sendiri dengan berjalan kaki, meninggalkan dua pria itu dalam diam. Namun, di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya sekadar persaingan antara dua pria, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih berbahaya dari sekadar perasaan cinta. Sejak malam itu, perang dingin antara Aibtu Surya dan Serka Budi semakin terasa. Meski mereka tidak pernah secara langsung menyatakan permusuhan, setiap pertemuan di warung Rati berubah menjadi ajang unjuk kekuatan yang terselubung. Surya selalu berusaha menarik perhatian dengan sikap dominannya, bercerita tentang pengalamannya sebagai polisi yang menumpas kejahatan. Di sisi lain, Budi tetap tenang, hanya tersenyum tipis dan sesekali menimpali dengan kalimat pendek yang tajam, cukup untuk membuat Surya merasa diremehkan. Rati, yang awalnya menganggap keduanya hanya pelanggan biasa, kini mulai merasakan tekanan di antara mereka. Tatapan mereka penuh makna setiap kali berpapasan, seolah mereka sedang membaca niat satu sama lain. Rati tak bisa membohongi dirinya, di antara dua pria itu, ada perbedaan yang begitu mencolok. Surya adalah tipe pria yang terbiasa mendapatkan apa yang ia mau dengan cara agresif, sementara Budi lebih misterius, lebih sulit ditebak, dan justru itu yang membuat Rati penasaran. Suatu hari, Surya sengaja datang lebih awal ke warung Rati. Ia membantu merapikan kursi, menyalakan lampu, dan bahkan membawa sekotak kue kecil sebagai bentuk perhatian. "Aku cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja, Rati. Kota ini mulai tidak aman belakangan ini. Sebagai polisi, tugasku melindungi warga, apalagi wanita sepertimu," katanya dengan nada lembut namun penuh kepemilikan. Rati hanya tersenyum tipis, merasa sedikit risih dengan sikap protektif Surya yang terkesan berlebihan. Namun sebelum ia bisa menanggapi, langkah kaki terdengar di belakangnya.
Serka Budi muncul, berdiri tegap dengan ekspresi datarnya yang khas. Kalau kota ini tidak aman, berarti ada yang gagal menjalankan tugasnya, kan? Ucap Budi pelan, tapi cukup tajam untuk membuat Surya menegang. Sejenak suasana menjadi hening. Rati bisa merasakan ketegangan di udara. Surya menggeretakkan giginya, merasa diremehkan. Kau ini siapa? Hah, hanya seorang prajurit bayangan yang tidak punya wewenang di kota ini. Urus saja urusanmu sendiri, balasnya dengan nada penuh ketidaksukaan. Budi tetap tak terprovokasi. Ia hanya menatap Surya dalam-dalam sebelum mengalihkan pandangannya ke Rati. Aku hanya mampir makan. Kalau mengganggu, aku bisa pergi, katanya santai. Namun, tatapan matanya seolah menantang, membuat Surya semakin tersulut. Rati merasa dirinya seperti berada di antara dua harimau yang bersiap menerkam satu sama lain. Ia tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka, tetapi ia sadar bahwa ini bukan sekadar persaingan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Malam itu, saat warung mulai sepi, Rati termenung. Hatinya bertanya-tanya, mengapa kedua pria itu terlihat sangat serius dalam mendekatinya. Apakah ini hanya karena ketertarikan biasa, atau ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih berbahaya dari yang ia bayangkan? Sejak malam itu, perang dingin antara Aibtu Surya dan Serka Budi semakin terasa. Meski mereka tidak pernah secara langsung menyatakan permusuhan, setiap pertemuan di warung Rati berubah menjadi ajang unjuk kekuatan yang terselubung. Surya selalu berusaha menarik perhatian dengan sikap dominannya, bercerita tentang pengalamannya sebagai polisi yang menumpas kejahatan. Di sisi lain, Budi tetap tenang, hanya tersenyum tipis dan sesekali menimpali dengan kalimat pendek yang tajam, cukup untuk membuat Surya merasa diremehkan. Rati, yang awalnya menganggap keduanya hanya pelanggan biasa, kini mulai merasakan tekanan di antara mereka. Tatapan mereka penuh makna setiap kali berpapasan, seolah mereka sedang membaca niat satu sama lain. Rati tak bisa membohongi dirinya, di antara dua pria itu, ada perbedaan yang begitu mencolok. Surya adalah tipe pria yang terbiasa mendapatkan apa yang ia mau dengan cara agresif, sementara Budi lebih misterius, lebih sulit ditebak, dan justru itu yang membuat Rati penasaran. Suatu hari, Surya sengaja datang lebih awal ke warung Rati. Ia membantu merapikan kursi, menyalakan lampu, dan bahkan membawa sekotak kue kecil sebagai bentuk perhatian. Aku cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja, Rati. Kota ini mulai tidak aman belakangan ini. Sebagai polisi, tugasku melindungi warga, apalagi wanita sepertimu, katanya dengan nada lembut namun penuh kepemilikan. Rati hanya tersenyum tipis, merasa sedikit risih dengan sikap protektif Surya yang terkesan berlebihan. Namun sebelum ia bisa menanggapi, langkah kaki terdengar di belakangnya. Serka Budi muncul, berdiri tegap dengan ekspresi datarnya yang khas. Kalau kota ini tidak aman, berarti ada yang gagal menjalankan tugasnya, kan? Ucap Budi pelan, tapi cukup tajam untuk membuat Surya menegang. Sejenak suasana menjadi hening. Rati bisa merasakan ketegangan di udara. Surya menggeretakkan giginya, merasa diremehkan. Kau ini siapa? Hah, hanya seorang prajurit bayangan yang tidak punya wewenang di kota ini. Urus saja urusanmu sendiri, balasnya dengan nada penuh ketidaksukaan. Budi tetap tak terprovokasi. Ia hanya menatap Surya dalam-dalam sebelum mengalihkan pandangannya ke Rati. Aku hanya mampir makan. Kalau mengganggu, aku bisa pergi, katanya santai. Namun, tatapan matanya seolah menantang, membuat Surya semakin tersulut. Rati merasa dirinya seperti berada di antara dua harimau yang bersiap menerkam satu sama lain. Ia tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka, tetapi ia sadar bahwa ini bukan sekadar persaingan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Malam itu, saat warung mulai sepi, Rati termenung. Hatinya bertanya-tanya, mengapa kedua pria itu terlihat sangat serius dalam mendekatinya. Apakah ini hanya karena ketertarikan biasa, atau ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih berbahaya dari yang ia bayangkan? Malam itu, hujan turun deras mengguyur kota kecil tempat Rati tinggal. Suara gemuruh petir sesekali membelah langit, menambah suasana kelam di warung yang mulai sepi. Rati hendak menutup warungnya lebih awal ketika tiba-tiba suara motor besar berhenti di depan. Aibtu Surya turun dengan wajah serius, jaket kulitnya basah oleh hujan, dan matanya menyiratkan sesuatu yang tidak biasa. Ia berjalan mendekati Rati dengan langkah cepat. Rati, kita harus bicara,
katanya tegas, tanpa basa-basi. Rati mengernyitkan dahi, sedikit kaget dengan nada suara Surya yang terdengar mendesak. "Ada apa, Mas Surya?" tanyanya, berusaha tetap tenang meski firasatnya mulai tidak enak. Sebelum Surya bisa menjawab, suara langkah kaki lain terdengar dari arah samping warung. Dari balik bayangan, Serkabudi muncul, mengenakan jaket hitamnya yang basah. Ia berdiri tegap, menatap Surya dengan sorot mata tajam, seolah sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. Keheningan menyelimuti mereka bertiga, hanya suara hujan yang mengguyur atap warung yang terdengar. Surya mendengus, menoleh tajam ke arah Budi. "Kau lagi, apa kau selalu muncul di saat yang tidak tepat?" katanya dengan nada geram. Budi tetap diam sejenak sebelum akhirnya berkata dengan suara datar, "Aku pikir kau yang selalu muncul di tempat yang salah." Ketegangan di antara mereka semakin terasa. Rati bisa melihat otot rahang Surya menegang, sementara tangan Budi tetap berada di sisi tubuhnya, seolah bersiap untuk segala kemungkinan. Rati merasa napasnya tercekat, seakan dirinya terjebak di antara dua kekuatan yang tak terlihat. "Dengar, Rati," Surya akhirnya berkata, mencoba mengabaikan kehadiran Budi. "Aku tidak tahu apa yang dikatakan orang ini padamu, tapi kau harus hati-hati. Dia bukan orang sembarangan, dan aku tidak ingin kau terlibat dengan seseorang seperti dia." Rati terkejut mendengar peringatan itu. Ia menoleh ke arah Budi, yang tetap berdiri dengan ekspresi dinginnya. Malam itu, ia menyadari satu hal, ini bukan sekadar persaingan untuk mendapatkan hatinya. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang membuat kedua pria ini saling mencurigai dan bersiap untuk menghadapi satu sama lain. Hatinya mulai dipenuhi oleh rasa takut dan tanda tanya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Malam itu, setelah insiden di warungnya, Rati merasa gelisah. Kata-kata Aibtu Surya terus terngiang di kepalanya. "Asteris, dia bukan orang sembarangan, dan aku tidak ingin kau terlibat dengan seseorang seperti dia." Asteris, siapa sebenarnya Serkabudi? Mengapa Surya begitu memperingatkannya? Dan lebih penting lagi, mengapa keduanya terlihat seperti menyembunyikan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar persaingan memperebutkannya? Di tempat lain, Surya duduk di dalam mobil patrolinya, menggenggam rokok yang belum sempat ia nyalakan. Rahangnya mengeras saat ia memandangi berkas di tangannya. Laporan intelijen yang baru saja ia dapatkan dari jaringan internalnya menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Serkabudi bukan hanya sekadar anggota Kopassus biasa. Ia sedang dalam misi rahasia yang tidak diketahui banyak orang, dan keberadaannya di kota ini bukan kebetulan. Hatinya mendidih, bukan hanya karena Budi berusaha merebut Rati, tetapi juga karena pria itu bisa menjadi ancaman yang lebih besar bagi dirinya. Sementara itu, Budi duduk di dalam kamar kontrakannya, mengutak-atik ponselnya. Ia membaca data yang baru saja dikirimkan oleh rekannya di Satuan Intelijen Kopassus. Data itu berisi informasi yang mencurigakan tentang Surya. Polisi itu ternyata memiliki hubungan dengan jaringan kriminal yang bergerak di bisnis ilegal, termasuk perdagangan wanita. Ada banyak nama di dalamnya, tetapi satu nama yang paling mengejutkan adalah Asteris Rati Asteris. Tatapan Budi menajam. Ia kini paham mengapa Surya begitu gigih mendekati Rati. Bukan sekadar karena tertarik padanya, tetapi karena ada rencana lain yang lebih jahat. Dengan cepat, Budi meraih jaketnya dan keluar ke dalam gelapnya malam. Ia harus menemui Rati sebelum semuanya terlambat. Di rumahnya, Rati duduk termenung di teras, menyesap teh hangat sambil menatap hujan yang masih gerimis. Hatinya masih dipenuhi tanda tanya tentang kedua pria itu. Namun, lamunannya buyar ketika suara motor terdengar berhenti di depan rumahnya. Serkabudi turun dari motor, berjalan ke arahnya dengan ekspresi serius. "Kita perlu bicara," katanya tanpa basa-basi. Rati mengerutkan kening. "Tentang apa?" Budi menatapnya dalam-dalam, seolah mencoba mencari kepercayaan dalam tatapannya. "Tentang sesuatu yang lebih besar dari yang kau duga. Tentang bahaya yang mungkin sudah sangat dekat denganmu." Rati merasakan detak jantungnya berpacu lebih cepat. Ia belum tahu apa yang akan dikatakan Budi, tetapi dari sorot matanya yang penuh kehati-hatian, ia sadar bahwa hidupnya mungkin akan berubah selamanya setelah malam ini. Rati menatap Budi dengan rasa was-was. Hujan gerimis masih membasahi jalanan, menciptakan suasana sunyi yang mencekam. Wajah pria di hadapannya tampak tegang, berbeda dari biasanya. Budi bukan lagi lelaki yang sekadar mampir ke warungnya untuk makan atau sekadar berbincang santai. Ada sesuatu yang besar di balik tatapan matanya.
Apa maksudmu, Mas Budi? Bahaya apa yang kau maksud? Tanya Rati dengan suara lirih. Ia mencoba menenangkan diri, tapi hatinya berdebar keras. Budi menarik napas panjang, lalu menatapnya lekat-lekat. Aibtu Surya bukan orang yang kau kira. Dia bukan hanya seorang polisi biasa. Dia terlibat dalam jaringan kriminal yang memperdagangkan wanita. Dan namamu ada dalam daftar mereka, katanya tegas. Rati merasa dunia di sekelilingnya runtuh seketika. Tubuhnya menegang, tangannya mencengkeram kain roknya erat-erat. Tidak mungkin, Mas Surya selalu baik padaku. Dia sering melindungi aku, ucapnya dengan suara bergetar, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang baru saja ia dengar adalah kebohongan. Budi menggeleng. Itulah cara mereka bekerja. Mereka membuatmu percaya, membuatmu merasa aman, lalu saat waktunya tepat, mereka akan menjeratmu, katanya dengan nada dingin. Aku datang ke kota ini bukan karena kebetulan. Aku ditugaskan untuk mengusut jaringan ini, dan Surya adalah salah satu targetku. Rati menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. Ia merasa dikhianati, merasa begitu bodoh karena selama ini menganggap Surya sebagai pelindungnya. Air matanya mulai menggenang, tapi ia menahannya. Jadi, selama ini aku dalam bahaya. Bisiknya hampir tak terdengar. Budi mengangguk, dan aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Sebelum Rati bisa merespons, suara mesin motor mendekat dengan kecepatan tinggi. Dari kejauhan, sosok Surya muncul di bawah cahaya lampu jalan, menghentikan motornya secara mendadak. Wajahnya terlihat marah, penuh amarah yang mendidih. Hujan yang makin deras membuat suasana semakin mencekam. Kini, Rati sadar bahwa malam ini bukan hanya sekadar malam biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang bisa berakhir dengan darah. Surya turun dari motornya dengan wajah murka. Hujan deras membasahi jaket kulitnya, namun kemarahan yang berkobar dalam dirinya jauh lebih membakar daripada dinginnya air yang mengguyur tubuhnya. Matanya menatap tajam ke arah Budi, penuh kebencian yang sulit disembunyikan. Aku sudah menduganya, suara Surya berat dan penuh amarah. Kau bukan hanya sekadar orang yang mampir makan di warung Rati. Kau kesini untuk mengusik sesuatu yang bukan urusanmu. Budi tetap berdiri tenang, tak tergoyahkan oleh ancaman yang tersirat dalam kata-kata Surya. Dengan tatapan dingin, ia menjawab, aku tidak mengusik, aku hanya menjalankan tugasku. Dan tugasku memastikan orang sepertimu tidak lagi bisa mempermainkan nyawa orang lain. Rati berdiri di antara keduanya, hatinya gemetar melihat dua pria ini seperti dua singa yang siap menerkam satu sama lain. Tolong hentikan, aku tidak mengerti kenapa ini harus terjadi. Suaranya hampir tak terdengar di tengah derasnya hujan. Surya menghela napas panjang, lalu menatap Rati dengan ekspresi yang lebih lunak, seolah berusaha mendapatkan kembali kepercayaannya. Rati, kau tidak mengerti siapa sebenarnya pria ini. Dia hanya ingin memanfaatkanmu untuk menjebakku, katanya, mencoba menanamkan keraguan dalam benak Rati. Aku selalu melindungimu, bukan? Kau bisa mempercayaiku. Namun, sebelum Rati bisa bereaksi, Budi melangkah maju, berdiri sejajar dengan Surya. Jangan berani-berani memutarbalikkan fakta, Surya. Aku punya bukti keterlibatanmu dalam jaringan perdagangan wanita. Dan aku bersumpah, aku akan menghancurkan semua itu. Tatapan Surya berubah liar. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar persaingan memperebutkan Rati. Ini sudah menjadi pertarungan hidup dan mati. Tangan kanannya perlahan bergerak ke pinggang, bersiap menarik pistol yang terselip di balik jaketnya. Kalau begitu, gumamnya, aku tak punya pilihan lain. Hujan terus mengguyur, deras dan tak berkesudahan. Rati menahan napas, menyadari bahwa pertempuran ini tak lagi bisa dihindari. Malam yang dingin itu berubah menjadi ladang api, di mana dua pria yang pernah berdiri di sisi hukum yang sama kini berubah menjadi musuh yang siap bertarung sampai darah terakhir. Suara hujan masih mengguyur deras, menciptakan irama yang menegangkan di antara tiga orang yang berdiri dalam kegelapan malam. Rati melihat tangan Surya perlahan bergerak ke pinggangnya, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu apa yang akan terjadi, dan itu membuatnya ketakutan. Surya, jangan! Rati berteriak, mencoba menghentikan apa yang ia tahu tak terhindarkan. Namun, semuanya terjadi begitu cepat. Dalam sekejap, Surya menarik pistolnya dan mengarahkannya ke Budi. Namun, sebagai seorang intel Kopassus yang terlatih, Budi bereaksi lebih cepat. Dengan gerakan kilat, ia meraih tangan Surya,
menekannya ke bawah hingga pistol itu tak bisa ditembakkan. Mereka bergumul hebat di tengah hujan yang semakin deras, suara tubuh mereka berbenturan terdengar jelas di antara rintik hujan yang membasahi tanah. Surya mengayunkan tinjunya, menghantam rahang Budi dengan keras. Budi sedikit terhuyung, namun dengan cepat ia membalas, menghantam perut Surya hingga pria itu terbatuk dan hampir kehilangan keseimbangan. Namun, Surya tak menyerah. Dengan kekuatan penuh, ia memutar tubuhnya, mendorong Budi hingga pria itu terlempar ke tanah yang basah. Ratih menjerit, tangannya gemetar melihat pertarungan brutal di depan matanya. Ia tahu kedua pria itu kuat, tapi ia tak pernah membayangkan mereka akan bertarung sampai sejauh ini, dengan kebencian yang begitu membara. Budi bangkit dengan cepat, wajahnya kini berlumuran darah dari luka di pelipisnya. Ia menyeka darah itu dengan punggung tangannya, lalu menatap Surya dengan tatapan tajam. "Sudah cukup," katanya dengan suara dingin. "Kau tak akan bisa lolos, Surya." Namun, Surya hanya menyeringai. "Kau pikir begitu?" Dalam satu gerakan cepat, ia menendang pistolnya yang jatuh di tanah, membuatnya terpental ke udara sebelum ia menangkapnya kembali dan mengarahkannya tepat ke dada Budi. Ratih menahan napas. Dalam sekejap, ia tahu bahwa hidup dan mati kini bergantung pada detik berikutnya. Hujan terus mengguyur deras, seolah langit sendiri menanti siapa yang akan tetap berdiri, dan siapa yang akan jatuh untuk selamanya. Surya berdiri tegak dengan pistol terarah langsung ke dada Budi. Hujan terus menghantam tubuh mereka, menciptakan suasana mencekam di antara dua pria yang kini berada di ambang pertarungan hidup dan mati. Nafas Ratih tercekat, tubuhnya gemetar melihat kenyataan yang begitu brutal di hadapannya. "Kau terlambat, Budi," suara Surya terdengar penuh kemenangan. "Aku tak akan membiarkanmu keluar dari sini hidup-hidup." Jemarinya mulai menarik pelatuk, siap mengakhiri segalanya. Namun sebelum ia sempat menembak, Budi bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dengan satu gerakan kilat, ia menjatuhkan diri ke samping, menghindari tembakan yang meledak di udara. Suara letusan pistol menggema di tengah hujan, diikuti suara kaca rumah Ratih yang pecah akibat peluru nyasar. Surya terkejut melihat targetnya berhasil menghindar. Namun, ia tak sempat bereaksi ketika Budi melompat ke arahnya dan menghantam tangannya dengan keras, membuat pistol itu terlempar jauh. Kedua pria itu kini bertarung tanpa senjata, hanya dengan kekuatan dan kebrutalan masing-masing. Tinjunya menghantam wajah Surya dengan keras, membuat polisi itu terhuyung ke belakang. Namun, Surya bukan lawan yang mudah dikalahkan. Dengan cepat, ia membalas dengan tendangan keras ke perut Budi, membuatnya terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Darah bercampur air hujan mengalir di wajah mereka, tetapi tak ada yang mundur. Ratih hanya bisa menatap dengan mata penuh ketakutan. Ia ingin menghentikan mereka, tetapi tubuhnya terasa membeku. Dua pria yang dulu ia anggap sebagai pelindungnya kini berubah menjadi musuh bebuyutan yang siap membunuh satu sama lain. Akhirnya, dengan satu serangan terakhir, Budi berhasil mengunci pergerakan Surya. Dengan cekatan, ia mendorong Surya ke tanah dan menekan lengannya ke belakang, mengunci gerakannya sepenuhnya. Surya mengerang, berusaha memberontak, tetapi kekuatan Budi terlalu besar. "Ini sudah berakhir, Surya," kata Budi dingin, sementara suara sirene polisi mulai terdengar di kejauhan. "Kau tak bisa lari lagi." Ratih menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Akhirnya, setelah semua ketegangan, pertempuran malam ini menemui akhirnya. Namun, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Luka yang ditinggalkan oleh pertarungan ini tak akan mudah hilang, baik di tubuh maupun di hati mereka. Surya masih meronta di bawah cengkeraman Budi, wajahnya penuh amarah dan keputusasaan. Sirene polisi semakin mendekat, kilatan cahaya merah biru menerangi kegelapan malam yang diguyur hujan. Ratih berdiri kaku, hatinya masih berdebar keras menyaksikan pertarungan yang baru saja berakhir. "Lepaskan aku," Surya menggeram, mencoba mengumpulkan tenaga terakhirnya untuk melawan. Namun, Budi menekan lengannya lebih keras ke tanah, membuatnya mengerang kesakitan. "Kau pikir mereka akan percaya padamu, Budi? Aku punya banyak teman di kepolisian. Aku bisa keluar dari ini kapan saja." Budi hanya tersenyum dingin. "Bukan kali ini, Surya. Semua bukti sudah terkumpul. Jaringanmu akan runtuh bersamamu." Ia menoleh ke arah Ratih yang masih berdiri terpaku. "Dan dia tidak akan lagi menjadi korban permainan kotormu." Tepat saat itu, beberapa mobil polisi berhenti di depan warung Ratih.
Sejumlah petugas bersenjata turun dengan cepat, mengacungkan senjata mereka ke arah Surya. Letakkan tangan di belakang kepala. Jangan bergerak, teriak seorang perwira yang memimpin operasi. Dengan enggan, Surya akhirnya menyerah. Dua polisi segera memborgol tangannya dan menyeretnya berdiri. Wajahnya penuh kebencian saat ia menatap Budi. Kita belum selesai, gumamnya, sebelum dibawa masuk ke dalam mobil tahanan. Ratih menghela napas panjang, tubuhnya lemas setelah semua ketegangan yang baru saja terjadi. Ia menatap Budi dengan mata penuh pertanyaan. Jadi, semua ini sudah berakhir. Suaranya terdengar lemah, nyaris tak percaya bahwa mimpi buruk ini akhirnya selesai. Budi mengangguk pelan, tetapi ekspresinya tetap serius. Untuk Surya, iya, tapi jaringan yang lebih besar masih ada di luar sana. Aku masih harus melanjutkan tugas ini. Ratih menatapnya dalam-dalam. Ada perasaan lega, tetapi juga kesedihan. Ia tahu bahwa pria di depannya bukan hanya seseorang yang mampir ke warungnya untuk makan. Ia adalah seorang pejuang, seseorang yang hidupnya selalu berada di garis depan pertempuran. Dan mungkin, ini bukanlah perpisahan yang ia harapkan, tetapi perpisahan yang tak bisa dihindari. Pagi berikutnya, setelah kepergian Surya dengan mobil tahanan, Ratih masih terperangkap dalam kebingungannya. Hujan yang semalam deras kini telah berhenti, meninggalkan udara dingin yang menyelimuti kota. Warungnya yang sepi terasa berbeda, seolah kehilangan semangat yang sebelumnya ada. Ia duduk di meja depan, tangan memegang secangkir teh yang sudah lama mendingin, namun pikirannya tak bisa tenang. Budi berdiri di depan pintu warung, memandangi Ratih yang masih tampak terpaku dalam pikirannya. Setelah semua yang terjadi, ia tahu bahwa langkah selanjutnya bukanlah langkah yang mudah. Ia melangkah mendekat dan duduk di sebelah Ratih, namun tetap menjaga jarak, seperti memberi ruang bagi wanita itu untuk berpikir. Ratih, suara Budi terdengar lembut, meski masih ada keseriusan yang tak bisa ia sembunyikan. Aku tahu ini bukan cara yang mudah untuk mengakhiri semua ini. Tapi kau harus mengerti, apa yang terjadi dengan Surya dan semuanya bukan salahmu. Ratih menatapnya, matanya masih penuh keraguan. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Semua ini seperti mimpi buruk. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berputar seperti ini, terperangkap di antara dua pria yang ternyata memiliki dunia yang sangat berbeda. Budi menghela napas panjang. Kau tak sendirian, Ratih. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Aku di sini bukan untuk menambah bebanmu, tetapi untuk melindungimu. Tapi jika kau merasa tak bisa lagi melangkah bersamaku, aku akan pergi. Ratih terdiam, kata-kata Budi menggetarkan hatinya. Meski ia tahu bahwa Budi memiliki dunia yang sangat berbeda, dunia yang penuh dengan risiko dan bahaya, hatinya tak bisa menampik kenyataan bahwa ia mulai merasa aman ketika bersama pria ini. Namun, kecemasannya masih menghalangi perasaannya untuk melangkah lebih jauh. Tapi aku takut, Budi. Takut kalau aku akan menjadi bagian dari hidupmu yang penuh bahaya itu. Takut jika aku hanya akan menjadi beban, atau bahkan target bagi musuhmu, ujar Ratih dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. Budi menatapnya dengan lembut. Jika ada yang pantas mendapatkan kebahagiaan, itu adalah dirimu. Dan aku akan memastikan tak ada satupun yang bisa menyentuhmu lagi. Kau punya pilihan, Ratih. Aku tak akan memaksamu, tapi aku ingin kau tahu, aku akan selalu ada untukmu, dimanapun dan kapanpun. Ratih menundukkan kepala, berusaha mengontrol emosinya yang semakin meluap. Akhirnya, ia menyadari bahwa hidupnya telah berubah, bahkan lebih dari yang ia kira. Perjalanan yang penuh darah dan air mata ini telah membawanya pada sebuah titik yang tak terelakkan, dan kini ia harus memutuskan kemana arah langkahnya selanjutnya.